Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli la yaghfiru dzunuba illa anta nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa talaqqura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a mardatillahi rasulihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, yakni kita ta'limul muta'allim. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang menghormati teman, ya, menghormati teman. Terus sikap hormat atau takdim kepada seorang guru, kepada kitab juga, ya. Sekarang kita akan belajar mengenai menyingkiri akhlak tercela, ya. Ini terakhir, pasal terakhir dari bab 4. Bab 4 itu apa? Bab 4 judulnya tentang ta'lim kepada ilmu dan guru. Ya, ada berapa? Sampai ke ini terakhir dari bab 4, ta'lim kepada ilmu dan guru. Qala musannifu asy-syaikh al-imam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu wa qaddasallahu asrarahul aliyyah al-azizah wa nafa'ana
talibil ilmi ayyastariza anil akhlaq. Seyogianya para pencari ilmu itu supaya menjaga dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Ayyastariza anil akhlaq. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, sebagai talibul ilmi, seyogianya harus menghindari sifat yang tercela atau akhlak-akhlak yang tercela. Anil akhlaqil dzamiyamati fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu yabtan fihi suratun aw kalbun wa innama yata'allamul insanu biwasiyatil malaki. Ya, jadi Rasulullah pernah bersabda, yaitu barang malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar apa? Gambar anjing, ya. Jadi kalau kalian di rumahnya ada gambar anjing atau gambar hewan-hewan yang dilarang, ya, itu malaikat nanti tidak akan masuk rumah kalian. Jangan sampai rumah kalian ada terpajang atau terpasang serigala atau anjing, ya, itu tidak boleh. Tentu, ya, nanti malaikat tidak mau masuk, tidak mau memberi rahmat, tidak mau memberi keberkahan kepada rumah tersebut. Jadi jangan sampai kita beli foto-foto yang kayak gitu, apalagi dipajang di ruang tamu, apalagi, ya, tidak boleh. Wal akhlaqu dzamimatu ta'arufu fi kitabil akhlaqi wa kitabuna hadza la yahtamilu bayana. Ya, padahal orang yang belajar itu dengan perantara malaikat, ya. Jadi kita belajar itu dengan perantara malaikat. Kalau kita memasang foto-foto yang seperti itu, nanti malaikat tidak mau masuk, ya. Bagaimana? Sedangkan kita membutuhkan perantara malaikat, ya. Yang tentang akhlak tercela bisa didapat penjelasannya dalam kitab-kitab akhlak, ya. Dan terutama yang disingkiri adalah sikap takabur, juga sombong, tidak boleh juga, ya. Ada syair yang mengatakan al-ilmu harbun lil muta'ali. Al-ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu itu musuh bagi penyombong diri, ya. Laksana air bah atau air bah, ada tahu enggak? Ya, musuh dataran tinggi, ya. Jadi pantangan bagi seorang penuntut ilmu adalah kita jangan sampai menyombongkan diri, ya. Menyombong diri itu tidak boleh. Jadi jangan sampai kita belajar tapi meninggi-ninggikan diri kita, sombong, ya, penyakitnya. Kasaili harbun lil makanil ali wa qila bijiddin la bijadin kullu majdin fa hal jaddu bila jiddin
kesungguhan, dengan penuh kesungguhan, ya, bukan semata dengan harta yang bisa kita dapatkan, ya. Kita sekolah, misal, wah yang penting biasanya kayak gini, wah sekolah aja, yang penting bayar SPP, yang penting bayarannya lunas, nanti naik sekolah. Pasti ada pikirannya kayak gitu, ya enggak? Apalagi sekolah di luar. Sekolah di luar biasanya kayak gitu. Sekolah yang penting bayarannya lunas, sekolah yang penting SPP-nya lunas, nanti bakal lulus, nggak usah belajar. Ada yang kayak gitu? Ada. Ya. Itu salah besar. Yang benar adalah kita mencari ilmu ya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh perjuangan, ya, biljidi, ya, biljidi, dengan penuh kesungguhan, tidak semata-mata bukan karena menggugurkan kewajiban, wah ini sekolah, yang penting sekolah, yang penting berangkat. Nah nanti di sekolah itu ngapain, yang penting berangkat dulu. Salah, ya. Kita sekolah juga jangan hanya menggugurkan kewajiban, tidak cuma berangkat aja, tidak cuma nondok aja, ya. Yang terpenting itu kesungguhannya, ya. Perjuangannya itu, prosesnya itu yang berharga, yang terpenting. Bahkan abdin yakumu maqamu hurri, bahkan hurri yakumu maqama abdin, ya. Banyak sahaya abdin itu sahaya atau hamba, ya, menduduki tingkat merdeka, ya. Wakum abdin yakumu maqama hurri. Jadi abdin itu artinya budak atau sahaya, hamba sahaya. Hurrin itu orang yang merdeka. Tulis mufradatnya kalau tidak tahu. Abdin itu hamba sahaya atau budak, sedangkan hurrin itu yang merdeka, ya. Banyak budak atau hamba sahaya yang menduduki tingkat merdeka, ya. Wakam harim yakumu maqama abdin, dan banyak orang yang merdeka tetapi menduduki tingkat hamba sahaya atau budak. Paham nggak maksudnya? Aneh paham? Jadi zaman sekarang itu banyak orang-orang yang dipandang rendah. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak lagi, ya. Zaman sekarang nggak ada budak adanya zaman dulu. Sekarang udah nggak ada, ya. Jadi orang yang, kalau zaman sekarang berarti orang yang dianggap rendah nih, orang yang dianggap rendah atau dipandang sebelah mata, ya, itu memiliki pangkat yang tinggi, Jadi zaman sekarang udah balik, yang dipandang rendah malah dia memiliki ilmu yang tinggi, dia memiliki martabat yang tinggi. Tapi sebaliknya sekarang orang-orang yang memiliki pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, ya, tetapi makomnya seperti hamba sahaya, ya. Jadi sekarang balik, orang-orang yang berjas, orang-orang yang berdasi itu di atas sana, ya. Mereka hanya bersembunyi di balik kemewahannya, bersembunyi di balik pangkatnya, ya. Jadi cuma tampangnya aja, tampangnya yang sukses, tampangnya aja yang mewah, tampangnya aja yang berwibawa, tapi di dalam hatinya tidak memiliki
ilmu atau tidak tidak memiliki ilmu, jadi cuman menang pangkat aja, jadi kebalik. Nah, kalau orang zaman dulu bahasanya budak memiliki pangkat seperti orang yang merdeka, ya. Orang merdeka memiliki kedudukan seperti orang yang belum merdeka atau hamba sahaya. Itu kebalik, jangan sampai ya. Jadi kita harus harus sebisa mungkin menyingkirkan akhlak-akhlak yang tercela. Contoh ya, faslun fil jiddi wal muadzibati, ya. Sungguh-sungguh fil jiddi mana jeda yajidu, fil jiddi mana sungguh ya. Kita sudah ganti bab nih, ganti bab faslun, ya. Jadi sungguh-sungguh dan cita-cita luhur. Wal muadzabah itu apa? Cita-cita yang luhur. Yang pertama yaitu ada kesungguhan hati, ya, kesungguhan hati. Tsumma la budda minal jiddi wal muadzabati wal mulazamah li talibil ilmi, ya. Selain itu semua tadi, ya, talabul ilmi, para penuntut ilmu, la budda, ya, harus bersungguh-sungguh di dalam hatinya belajar dengan secara kontinu. Kontinu, tahu nggak kontinu? Kontinu, what do you mean kontinu? Kontinu ada meaning secara berkelanjutan, secara terus menerus, ya. Jadi belajar gak cuma sehari 2 hari habis itu udah pintar, salah. Enggak begitu, ya. Jadi belajar bersungguh-sungguh, ya, kesungguhan hati. Kita menuntut ilmu belajar harus dengan kontinu atau dengan terus menerus, dengan berkelanjutan. Tidak boleh kita belajar cuma sejam, 2 jam, sehari, sebulan, nggak cukup, ya. Wa ilaihil isyaratu fi qawlihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, al-ayat sallallahu alaihi. Ya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Surat Al-Ankabut, ya. Ayat berapa? Ayat 69. Jadi firman Allah dalam Al-Quran yang artinya orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, niscaya kami akan tunjukkan mereka jalannya. Jadi kalau kita udah ada kesungguhan hati, ya, kesungguhan hati, udah niat berjuang, udah niat benar-benar mencari ilmu, pasti Allah mudahkan jalannya, ya. Pasti Allah mudahkan jalannya, nggak bakal dipersulit karena kita sudah memiliki keniatan hati yang mantap, kesungguhan hati. Wa qila man talaba syai'an wajada wa man qara al-baba walaja, ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu pasti akan bertemu, ya. Dan barang siapa mengetuk pintu bertubi-tubi pasti dapat memasuki. Wa qila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, sejauh mana
sekian bulan tercapai cita-citamu. Ya, jadi barang siapa siapa orang yang mencari sesuatu pasti akan menemukannya. Kalian sudah usaha mencari sesuatu pasti akan mendapatkannya. Ya, beda sama orang yang udah pasrah duluan, tidak memiliki kemauan untuk mencari, pasti tidak akan menemukannya. Beda sama orang yang mencari, usaha dulu, pasti akan menemukannya, pasti akan nemu apa yang dia cari. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang mengetuk pintu, mengetuk pintu, pasti ia akan masuk. Gampangannya seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Barang siapa yang mencari pasti akan menemukan. Yang kedua, barang siapa yang mengetuk pintu pasti akan masuk. Ya, gimana kita mau masuk? Orang kita nggak ketuk pintu, ya kan? Pasti orang yang di dalam ya nggak tahu ada orang atau enggak, nggak tahu. Kita harus mengetuk dulu, pasti akan masuk. Dan yang ketiga, wakilah dikatakan lagi, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Ya, sejauh mana usahamu, sekian bulan tercapai cita-citamu atau tujuanmu. Ya, hasil kita, capaian kita atau cita-cita kita bagaimana tergantung usaha kita. Ya, cita-citanya jadi TNI, militer, ya, angkatan darat misal, tapi usaha kita nggak ada, ya, latihan fisik nggak ada, sekolah militer enggak, tapi cita-citanya ini jadi angkatan laut, angkatan darat, ya nggak jadi, ya. Nah, cara jadi TNI harus fisiknya harus kuat, ya, harus tinggi badannya, postur tubuhnya segini, ya, harus memenuhi syarat-syaratnya. Jadi kita harus usaha, ya, biar tinggi, sering renang, sering jogging, ya, itu ada usahanya. Jadi capaian kita, cita-cita kita ya tergantung usaha kita. Gak bakal kita duduk jadi pilot, tahu-tahu jadi pilot, tahu-tahu jadi presiden, ya gak bakal, ya. Presiden juga ada usahanya bertahap, dokter juga ada usahanya, sekolah dulu baru jadi dokter. Ila yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi salata. Ya, ila yang mengatakan lagi dalam mencapai kesuksesan, ya, mempelajari ilmu dan fikih itu diperlukan kesungguhan ada 3 pihak, ya. Yang pertama yaitu al-muta'allim, yaitu guru, ya, wal ustadi wal abi kana fil ahyai, ya, pelajar, ya, guru, pelajar, dan wali santri atau wali murid. Jadi dalam mencapai kesuksesan, ya, tidak luput dari kesungguhan pihak 3 tadi, yaitu yang pertama guru, yang kedua pelajar, yang ketiga wali santri atau orang tua kita, ya. Jadi gimana suksesnya kita itu tergantung guru. Kenapa guru pertama? Karena keberkahan guru. Yang kedua pelajar, yang kedua kalian sendiri. Belajar enggak? Ya, bangunin dulu, bangunin. Yang lain bangunin. Nanti nggak tahu nih. Ini penting. Dalam mencapai kesuksesan, ya, kita harus memuliakan atau mempelajari ilmu itu dengan kesungguhan
tiga pihak. Jadi kita sukses nggak bisa sendirian, itu nggak bisa. Kita sukses yang pertama itu karena guru kita, ya, karena berkah guru kita, karena ilmu yang didapat dari guru-guru kita. Yang pertama. Yang kedua, kita sendiri atau pelajar. Tuh, kita udah dikasih materi ini, dikasih ilmu ini, tapi kita sebagai pelajar tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya udah, belajar ini udah sekali aja, nggak pernah di murojaah. Salah juga, nggak bisa sukses, nanti nggak bisa mencapai target atau mencapai kesuksesan. Selanjutnya yang ketiga yaitu wali santri, wali murid atau orang tua kita. Kita nggak bisa sukses kalau kita nggak punya ridho orang tua. Ya, kalian sukses pasti itu sebab orang tua kalian. Entah itu kalian disekolahin, dibiayain, ya, didoain, itu tidak luput dari orang tua kalian. Ya, kalian sukses jangan sombong, jangan menyombongkan diri, oh ini sukses karena jerih payah saya sendiri. Itu tidak benar, ya. Kalian sukses itu karena doa orang tua, doa guru-guru kalian, ya. Setiap hari orang tua kalian mendoakan kalian di setiap sholatnya, itu kesuksesan kalian di situ. Makanya jangan bosan-bosan untuk minta doa, ya. Jangan bosan-bosan. Setiap nelpon, apa yang pertama diucapkan? Yang pertama diucapkan ya minta doa, kabar, ya, tanya kabar, habis itu minta doa, doain ya supaya lancar terus. Itu minta doanya, bukan minta duit dulu, ya. Jangan kebalik. Kalau nelpon nanti yang pertama yaitu minta doa. Jangan sampai bosan-bosan minta doa sama orang tua. Walaupun kalian gak minta, pasti orang tua akan mendoakan tiap hari, ya. Tapi kalian juga harus minta doa, ya. Jangan mentang-mentang oh orang tua kan tiap hari pasti doain. Enggak, kalian harus minta juga, mama minta doanya supaya diberi kelancaran mau ujian, mau asesmen, ya. Besok nanti Jumat kalau nelfon minta doa asesmen, semoga dapat nilai yang terbaik, dapat nilai yang terbaik, dapat tertinggi, gitu kan. Dapat piala, nanti pulang angkat piala, bawa piala, gitu ya. Nanti Jumat kalau nelfon minta doa, ya. Baik. Ansyada Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Sadiduddin Asy-Syairazi Lisyafi'i. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina